Oke, langsung kita mulai aja ya perakitannya. Ini part-partnya. Dan di sini ada satu part yang enggak ada guys ya. Biasanya di sini ada mangkok tampungan oli ya. Tampungan oli untuk pelumasan kampas kopling. Tapi di sini udah enggak ada dan saya coba cari di toko-toko dekat sini. Enggak ada juga dan akhirnya tetap enggak saya pasang ya. Ini kondisi mesin udah lumayan gosong-gosong nih. Karena ini motor buat ke kebun, jadi ya wajar lah mesin udah lawas ya gosong. Oke, kita mulai perakitan. Yang pertama kita pasang nih ring, nggak seberapa tebel ya, tapi agak lebar. Ini tempatnya di sini. Terus yang kedua, di sini ada ring tebel ya, bisa dibilang bos. Ini kita pasang di sini. Dan ini bos buat dalam buat rumah kopling nanti ya, dalam sini nih. Tapi kita pasang dulu sini. Oke, terus kita pasang nih rumah kopling. Dan di sini ada ring besar warna hitam ya, nih seperti ini, enggak tebel tapi besar. Tuh kita pasang di sini. Terus kita pasang kampas kopling dan rumah. Oke, seperti ini. Terus kita pasang bareng dengan mangkok gandanya ya. Oke, ini ada suara kemerosok, kita kasih pelumas dulu karena tadi habis dicuci kering ya. Oke, kita lanjut pasang kampas ganda. Nah, untuk pemasangan kampas ganda di sini kan ada lubang kecil-kecil ya. Ini ada lubang kecil-kecil 2, dan di sini ada cowakan juga ya. Usahakan lurus dengan cowakan ini ya. Ambil salah satu, bebas di mana, cuma cowakan ini harus lurus dengan lubang ini. Nah, seperti ini ya. Tuh, cowakannya lurus dengan lubang untuk jalur masuk oli ke pelumasan kruk as dan as kruk asnya ya. Oke, kita pasang ring pengunci. Di sini ada sedikit centilan lah bahasanya penutup. Kita tutup di bagian yang lurus, ada lubangnya ini tadi ya. Kita pasang ring pengunci sit out menghadap kita ya tulisannya. Apa? Turu lah. Untuk di rumah kopling ini ring besar dan agak tebal ya. Nah, kita pasang di sini mur penguncinya. Langsung kita kencangkan aja ya. Oke, jangan lupa kita kunci biar nggak kendor sendiri murnya. Oke, lanjut kita pasang penutup segitiga ya. Jangan lupa ini ada packingnya. Kalau nggak dikasih packing
nanti bagian keruk as bisa bermasalah ya. Ini aja saya buat sendiri guys, karena memang stoknya nggak ada, jadi saya buat sendiri pakai kertas-kertas apa yang penting bisa buat packing ya. Oke, tinggal pemasangan cangkok ya. Untuk pemasangan cangkok, teman-teman bisa dilihat di sini ada tanda garis ya. Oke. Nah, di sini ada tanda garis ini, dan di sini ada tanda titik nih ya. Jadi garis dan titik ini harus kita luruskan nih. Di as gigi ini ada garis dan di sini ada tanda titik kecil, berarti harus lurus. Nah, seperti ini. Oke, kita pasang juga laharnya. Oke, kita pasang cangkoknya. Biar ini cangkok ini enggak jatuh, kita kasih gemuk atau paslin atau stempet ya, sedikit aja untuk merekatkan aja ya, biar enggak jatuh. Nah, seperti ini. Jadi motor nggak perlu dipereng-perengin, miring-miringin ke arah kiri. Jadi udah nempel tuh ya. Kita lanjut pasang bak koplingnya. Masih jatuh itu. Lapangan paling Pak. Oh, lapangan. Oh, Acara itu apa? lomba paling. Oh, lupa. Makasih Pak. Iya Pak. Oke, sudah terpasang. Kita pasang baut-bautnya, terus kita nanti isi oli, kita tes hidupin ya. Kita coba koplingnya. Oke, kita coba masukin giginya, terus kita tahan gigi ya. Kalau engkol ini ngelos, berarti si kopling udah sip. Koplingnya belum berfungsi, jadi kita harus setel di bagian sini nih ya. Ini pakai kunci 14. Kita putar ke kiri ya. Terus kita coba lagi.
kayak gini, pas kita masukin gigi terus kita tahan, engkol ngelos gini, berarti si kopling udah berfungsi, udah pas ya. Loh, coba kita lepas giginya. Nah, nyangkut lagi, kita masukin, kita playin, tahan gigi. Nah ini, oke, kita coba hidupin ya. Oke, udah sip. Sampai di sini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.